Benar, Indonesia agak begitu terlambat mengenal sosok Fadlan Ma'alib. Ia tokoh multidimensi, kaya pengalaman, punya pemikiran. Sebagai pemimpin, ia visioner, tegas, dan fokus pada setiap komitmen yang telah ditetapkan. Karenanya, sulit mengatakan tidak layak untuk dikenal. Ketika telah tahu bagaimana kiprahnya dalam masyarakat yang langsung bersentuhan dengannya. Siapakah Fadlan Ma'alib, Tuanku Bosa ke-14? Mari kita kenali sosok terpenting dari Kebuntaran Talu. Kesultanan Minangkabau Pagaruyung Darkarar mempunyai Basa Ampek Balai, Langgam dan Tujua, Tanjung dan Ampek, Lubuk dan Tigo, dan Rajo-Rajo Sapia Balahan, Kuduang Karatan, Kapak Radai, Timbang Pacahan dari Daulat yang Pertuan Raja Alam Minangkabau. Kebuntaran Talu adalah salah satu Sapia Balahan dari Kesultanan Minangkabau Pagaruyung Darkarar. Mengenai Sapia Balahan ini, itu yang dari Pagaruyungnya adalah perempuan. Kalau Kuduang Karatan, yang dari Pagaruyungnya laki-laki. Itu hubungannya. Sapia Balahan, Kuduang Karatan, Kapak Radai dan Timbang Pacahan dari Pagaruyung itu lebih dari 100, meliputi seluruh Nusantara sampai ke Semenanjung, sampai ke Patani, sampai ke Filipina Selatan. Beliau yang sangat peduli dari sekian banyak Sapia Balahan Kuduang Karatan Pagaruyung, selalu menyediakan waktu, tenaga, fikiran, malah finansial untuk kejayaan adat dan sejarah Minangkabau. Kalau untuk di Istana Selino Bulan atau di Pagaruyung sendiri, beliau motor utama untuk kegiatan-kegiatan adat dan sejarah di Istana Selino Bulan ini. Agak susah kata-kata yang akan disampaikan bagaimana kepedulian beliau terhadap adat dan sejarah Minangkabau ini. Waktu almarhum Sultan Muhammad Taufik Taib, Tuanku Maharaja Daulat yang Pertuan Raja Alam Minangkabau yang saya gantikan, beliaulah motor untuk bagaimana penobatan kami sebagai pengganti Daulat yang Pertuan Raja Alam Minangkabau Pagaruyung Darkarar. Di samping aktif untuk di Alam Minangkabau, juga secara Nusantara beliau sangat aktif di Forum Komunikasi dan Informasi Keraton Nusantara, Yayasan Raja dan Sultan Nusantara, Majlis Agung Raja dan Sultan Nusantara. Beliau akan selalu hadir kalau ada acara-acara itu. Banyak sekali yang beliau laksanakan, malah beliau berusaha untuk sertifikasi tanah ulayat di Talu yang nanti akan dibagi-bagikan kepada masyarakat dan nenek mamak di Talu, sehingga masyarakat mempunyai penghasilan yang memadai. Sebagai Tuanku Bosa ke-14 dari Sapiah Balahan Pagaruyung, Fadlan Ma'alib begitu aktif dalam kegiatan adat untuk Minangkabau. Tidak hanya di Sumatera Barat, beliau juga diakui oleh kerajaan Nusantara lainnya. Beliau pernah mendapatkan gelar dari Kesultanan Solo pada tahun 2001, juga dari Kerajaan Mampawah pada tahun 2010, serta Kerajaan Demak pada tahun 2012. Di Sumatera Barat, beliau juga dikenal baik oleh para tokoh karena prestasi di bidang adat
dan perjuangan beliau untuk kembali meluruskan adat istiadat di Minangkabau. Bersekolah di Sekolah Rakyat Talu tahun 1948 hingga lulus tahun 1954, Fadlan Ma'alip yang dikenal dengan nama Andan merupakan sosok yang ramah, pintar, dan tidak sombong dalam pergaulan sehari-hari pada masa kecilnya. Fadlan ini sepanjang saya tahu, dia tidak ada jiwa preman dari kecil. Adem-adem aja dia. Dia boleh dikatakan tidak ada yang membuat masalah dia. Dia mengikut. Kita masa kecil kan nakal. Tuanku tidak nakal. Maka cocok sama kita. Kami tidak pernah bertekar. Tidak pernah tekar. Sampai berpisah kami. Berpisah sekolah. Punya hidup masing-masing. Saya ke Jakarta, ke Medan. Baru sekarang ini jumpa. Rupanya di memori saya ingat. Dicarinya kita di sini. Saya juga kaget. Datang mobil baru. Mobil tidak pernah saya lihat. Rupanya dia. Boleh teragak, mau menangan suara datuk aja. Cicit tuanku. Yalah, kan kita di pesuan Tuhan awak. Makanya saya terharu. Kalau mengingat tuanku ini. Baik orang. Nggak lupa sama temannya. Nggak lupa sama teman. Teman sebangku, teman sepermainan. Banyak kenangan. Itu permain kita ke bukit itu, ada danau. Di Talu ya Pak ya? Talu. Itu di dalam danau, itu lintah banyak. Saya tidak bisa lupakan itu. Kalau tidak dia, mungkin dan ini WI rumah gadang di Talu itu. Pendidikan adalah jalan yang ditempuh Fadlan Ma'alip untuk mengejar mimpi. Hingga beliau melanjutkan pendidikan SMP dan SMA ke Lubuk Sikaping. Dan pada tahun 1962, Fadlan Ma'alip merantau ke Jakarta untuk kuliah di Universitas Indonesia dengan jurusan kedokteran. Setelah lulus, ia mulai mengabdi menjadi dokter di Jambi. Namun sebelum itu, beliau juga sempat menjadi asisten ahli bedah FKUI tahun 1971. Karir beliau dalam kepemimpinan tak perlu diragukan lagi. Pada tahun 1972 hingga 1973, beliau menjabat sebagai Kepala Puskesmas Olak Kemang Jambi. Dikarenakan kinerja yang bagus, beliau pun diangkat menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun Bangko, Provinsi Jambi pada tahun 1973 hingga 1978. Tak hanya sampai di situ, tahun 1979 hingga 1984, beliau diangkat menjadi Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Beliau melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2 Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 1980 hingga tahun 1982. Dan juga diangkat lagi menjadi Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kanwil Depkes Provinsi Jambi tahun 1984 hingga 1986. Bertahun-tahun meniti karir kepemimpinan di Jambi, Fadlan Ma'alip mendapati dirinya ingin selalu belajar dan terus berkembang. Hingga beliau melebarkan sayap ke Solo dan menjadi Direktur Utama Rumah Sakit Rujukan Nasional Ortopedi Profesor Dr. Suharso Solo tahun 1997 hingga tahun 2002. Bercibaku di dunia kesehatan, akhirnya beliau memutuskan untuk memenuhi tuntutan garis keturunan yang mengharuskan beliau menjadi pucuk adat di Kerajaan Sapiah Balahan Pagaruyuang, yaitu Kabuntaran Talu. Selama ini pewarisan nilai-nilai adat istiadat itu kan secara lisan. Dari nenek turun ke mama, mama ke kemana, kan secara lisan.
Nah, ini bisa habis nanti suatu saat dia akan habis. Jadi menjaga tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang telah lama tumbuh dan berkembang itu dituliskan. Kebetulan almarhum itu suka menulis. Dia undang penulis-penulis dari perguruan tinggi untuk mengedit ya tulisan-tulisan yang yang sumbernya dari para nenek mama. Cita-cita beliau bagaimana masyarakat negari ini tidak lagi berduyun-duyun untuk menerima BLT, menerima PKH, menerima raskin. Tapi berduyun-duyunnya ya pergi umroh, kan begitu. Cita-cita beliau, satu pesawat itu orang Talu semua. Lalu dengan apa? Ekonomi itu ditingkatkan dengan bersawah itu sekali, apalah namanya, entah sekali setahun atau sekali 1,5 tahun barangkali. Ingin sekali 2 kali setahun. Dan alhamdulillah puncaknya kemarin, dan saya melihat betapa bahagianya beliau. Dan kita diundang, pihak pemerintah diundang untuk tanam serentak ya, tanam serentak yang dari wakil gubernur waktu itu. Menjaga tanah wilayah, perjuangan beliau juga luar biasa. Kalau dulu waktu Tuanku Bosa ke-13, memang pernah ada tapal batas itu antara Talu dengan Sundata. Oleh beliau, oleh almarhum dikembangkan lagi, tidak hanya dengan Sundata, termasuk dengan Kiawai, Kajai. Ini dalam beliau bagaimana program beliau dalam rangka menjaga tanah wilayah ini tetap terpelihara, tetap luasnya tetap seperti itu. Dan terakhir beliau menyerahkan 1 hektar per kakak. Niat yang tulus untuk membangun nagari beliau tanamkan dalam hati. Memajukan ekonomi masyarakat Talu adalah visi dan misi. Berbagai cara telah beliau lakukan untuk kesejahteraan nagari Talu, berupa membentuk plakat sawah kerjasama Nagari Talu dan Sinoroy untuk turun ke sawah serentak dan mengelola sawah 2 kali setahun. Kemudian beliau juga mendirikan kebun karet Minyak Mama seluas 100 hektar yang hasilnya mendukung ekonomi para datuk dan penghulu pemangku adat. Kemudian beliau juga mendirikan BMT Baitul Malwat Tamwil Talamau untuk mendapatkan dana pada masyarakat Talamau agar dapat mengembangkan usaha dan memberi kesempatan bagi usaha yang potensial. Tidak hanya itu, beliau juga pernah mencanangkan pembangunan SPBU di Nagari Talu bersama Koperasi Mataram serta Singguluang. Dengan maksud tujuan, beberapa persen keuntungan akan digunakan untuk mendukung ekonomi masyarakat dan keperluan adat. Beliau juga pernah menciptakan lapangan kerja untuk generasi muda kreatif dalam bentuk ragam produksi yang mana bertujuan memanfaatkan dan memperkenalkan hasil alam, produk kerajinan, dan potensi wisata. Tokoh yang selalu membuat dingin situasi. Beliau tanpa pamrih dan beliau tidak berharap apa-apa dari apa yang beliau lakukan. Sebagai mantan bupati, mantan ketua DPRD, selalu banyak ya bergaul dengan tokoh-tokoh yang ada di Sumatera Barat. Beliau luar biasa. Dari sekian banyak, bukan karena menyanjung, tidak. Itu kenyataannya. Memberikan contoh. Ya, memberikan contoh kepada tokoh-tokoh adat yang lain di Pasaman Barat, bahkan di Sumatera Barat ini. Ya, beliau saya rasa bukan di Sumatera Barat ini. Di Jambi, kontribusi beliau terhadap pembangunan pendidikan. Ya. Artinya, kalau saya menilai, beliau sudah sebagai tokoh nasional. Bahkan ketika saya mencalon wakil bupati periode 5 tahun, beliau memberi masukan kepada saya bersama Bapak almarhum Haji Sairan juga. Untuk bagaimana Pasaman Barat itu tentang nagarinya yang selama ini hanya 19 disesuaikan dengan banyaknya penduduk
dengan luasnya daerah kita. Ini termasuk cetusan daripada beliau, proses dari pemekaran nagari yang beliau inginkan demi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, meningkatkan perekonomian. Kalau sudah banyaknya nagari, saya bersama Pak Bupati almarhum Haji Sairan, bersama bapak-bapak pimpinan DPRD, bersama anggotanya, ini kita laksanakan. Alhamdulillah ini sudah berproses. Dan saya sebagai Bupati Pasaman Barat, ulang tahun Pasaman Barat yang ke-16 kemarin ya, saya memberikan penghargaan kepada beliau sebagai tokoh adat dan tokoh pembangunan. Sebagai sosok multidimensi, banyak prestasi yang telah beliau raih. Begitu juga penghargaan yang telah beliau dapatkan. Berkecimpung di dunia kesehatan, Fadlan Ma'alib pernah mendapat penghargaan dari Menteri Kesehatan, yaitu penghargaan Ksatria Bakti Husada atas jasa-jasanya dalam pembangunan nasional di bidang kesehatan. Dan pada tahun 2002, beliau juga mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas sebagai pegawai negeri sipil selama 30 tahun. Beliau juga mendapatkan penghargaan dari ASEAN Info Sarana atas kinerja beliau di bidang pelayanan masyarakat. Berbicara tentang prestasi seorang Fadlan Ma'alib tak akan ada habisnya. Atas kerja keras beliau sebagai pucuk adat, pada tahun 2019, Kerapatan Adat Nagari Talu mendapatkan penghargaan dari Gubernur Sumatera Barat sebagai pemenang 3 dalam penilaian KAN terbaik se-Sumatera Barat. Penghargaan lainnya dari Gubernur Sumatera Barat juga didapatkan kembali oleh beliau, yakninya Anugerah Kebudayaan dengan kategori Pelestari pada Oktober 2020. Di samping itu, Stikes Baitur Rahim Jambi, yang mana merupakan yayasan yang beliau dirikan, mendapatkan muri dari Museum Rekor Dunia Indonesia atas rekor prosesi wisuda perguruan tinggi secara daring pertama dari Puncak Gunung Marapi, Sumatera Barat pada November 2020. Buku Talu Pangkal Tali, Indonesia Ujung Kata, tertulis sejarah kisah hidup beliau. Pengulu di luar, rajo di rantau. Gitu. Jadi rajo rantau satu diantaranya Tuanku Bosa. Berarti beliau itu rajo di Kebuntaran Talu. Sosok beliau yang pertama sebagai raja. Sosok yang kedua beliau itu sebagai pucuk adat di Kebuntaran Talu. Nah sebagai pucuk adat ada sosok yang menarik. Saya simpulkan di buku itu. Seolah-olah Talu itu pangkal tali dan ujung kata pembicaraannya Indonesia. Nah, jadi itu bisa dilihat beliau ini menjadi orang penting di dalam forum raja-raja dan kesultanan di Nusantara. Nah, itu satu akar katanya itu. Yang kedua, beliau itu juga berjuang di bidang medis, itu juga menusantara gitu. Nusantara banyak jasanya karena beliau banyak mendapat penghargaan. Beliau tuh orangnya sangat akomodatif, peduli, dan penyantun gitu ya. Dia tidak membedakan kawan, elit ke atas dan elit ke bawah. Tidak ada beda sama beliau. Bergaul ke atas dan bergaul ke bawah. Dia bekerja di adat bisa, di medis apalagi, di bidang pertanian oke, di bidang mengurus masyarakat apalagi gitu kan. Dia jauh-jauh dari tugas dan bekerjanya di luar Sumatera Barat, tapi Talu itu tidak pernah lepas dari pikirannya. Gitu. Bahkan seperti berbagi dua. Ya. Separuh waktu di rantau, mengurus perusahaan beliau di Baitur Rahim di Jambi,
dan mengurus adat di Talu. Sosok itu yang saya, di Sumatera Barat ini banyak orang kaya, tapi untuk mengurus kampung tidak banyak. Gitu. Maka terakhir itu saya dengar dia menjadi contoh di Sumatera Barat untuk mengelola dan mempertahankan harta ulayat. Tak sejengkal pun tanah Talu terjual ke investor. Gitu. Katiko aso mambumbuang tinggi, tabang malayo, manari menuju angkaso rayo, raso kata jangkau, bintang nan bakilau. Tapi kini badarai, sarato si ayah mato, runtuh sagalo panupang mimpi, junjuangan pai, patinggakan kami nan baru batatah, hilang sudah pambimbang tangan. Lindo kini palito hati, langkah nan baru batatah salangkah kini balutut tasujui kan yang kabumi. Tuanku Rajo tiado paduka hanyo di kabuntaran nangko, Rajo di hati indak kabaka sudahan. Wahai nan maha dirajo, mohon dangakan pinta jo pintu kami, kabulkan malah doa kami, sanangkan tuangku di sarugo, kuatkan kami nan ditinggalkan, biana mahangkaso aso kami, tawujud mimpi nan tuangku nanti.